Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarmi. Mbok Sarmi hidup seorang diri tanpa adanya seorang anak yang menemaninya. Ingin rasanya ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Sore itu, Mbok Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarmi. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarmi sangat ketakutan. Ia pun menjawab bahwa ia tidak memiliki anak. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sarmi. Buto Ijo berkata bahwa dalam waktu 2 minggu, Mbok Sarmi akan memiliki anak. Namun setelah anak itu berusia 6 tahun, Mbok Sarmi harus menyerahkan anak itu kepada Buto Ijo untuk disantap. 2 minggu berlalu, biji timun yang ditanam Mbok Sarmi telah berubah. Di antara begitu banyak mentimun, ada satu mentimun kuning yang bersinar. Mbok Sarmi sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian memetik timun itu dan membawanya ke dapur. Mbok Sarmi membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarmi sangat melihat bahwa isi mentimun itu isinya adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sarmi pun memberikan nama anak itu Timun Mas. Tidak terasa, 6 tahun sudah berlalu. Tiba saatnya bagi Mbok Sarmi untuk menepati janjinya pada Buto Ijo. Saat Buto Ijo datang, Mbok Sarmi meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarmi tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang petapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarmi. Petapa tua itu berpesan agar Timun Mas lari dari rumah jika ingin selamat. Timun Mas juga diminta membawa bekal biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarmi. Pagi hari tiba. Mbok Sarmi telah selesai menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Ia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparkan bekal itu satu persatu. Saat Buto Ijo datang, Mbok Sarmi memerintahkan Timun Mas untuk lari. Buto Ijo sangat marah dan segera berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas melempar senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang lebat. Tetapi Buto Ijo bisa lolos, kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo. Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melemparkan terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selamanya.
Timun Mas segera berlari pulang ke rumah dengan bahagia. Buto Ijo yang jahat itu dapat dikalahkan dengan bekal yang diberikan ibunya. Bosarmi bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tiada. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita rakyat tersebut adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapat teman-teman yang baik pula.